Anda coba rasain, Anda makan di restoran, saudaraku. Dulu 200, sekarang 275, saudara. Saya cuma, kok mahal banget? Naik, saudara. Gurami 99, sekarang 115.000. Naik, saudara. Semua naik, saudara. Gaji, uang belanja naik nggak ibu-ibu? Enggak naik, kenapa? Ya, supaya kita sembuh. Tapi saya lihat di sini orang-orang yang punya kemuliaan Tuhan tersenyum terus, saudaraku. Nah, semuanya, aduh, makin colong. Bukan nggak punya masalah, banyak, saudara. Ya, tapi kita belajar hari ini, saudara. Suatu kebenaran firman Tuhan yang sering kali kita dengar khotbah di mana-mana, kena keadaan sukar, saudaraku, akhir zaman, bikin kita semakin takut. Nah, ada lagi khotbah-khotbah mengenai masalah, mengenai penderitaan, sekarang Tuhan Yesus jawabannya. Tapi hari ini Anda dan saya akan dengan suatu perbedaan, saudara. Justru di tengah kesulitan, di tengah hari-hari kita menanti kedatangan Tuhan, kita bersuka cita, saudara. Karena kita tahu sesuatu yang benar, sesuatu yang kebenaran dalam Tuhan, yang membuat kita melangkah dengan penuh kepastian, saudara. Amin. Nah, judulnya kekristenan adalah kehidupan Yesus, saudara. Mungkin ada bertanya, bisakah? Mampukah? Itu yang sering dalam benak kita. Dan hari ini saya katakan, apapun status sosial Anda, berapapun usia Anda, saudara, apapun jabatan Anda, apapun yang Anda miliki, Anda dan saya telah dimampukan untuk hidup sebagaimana Kristus hidup, saudara. Kenapa? Karena kuasa kebangkitannya saat ini juga ada dalam kehidupan Anda dan saya, yang memampukan Anda untuk melihat kehidupan Kristus yang kita jalankan dalam kehidupan kita, saudara. Ada amin? Nah, kita, saudaraku, tahu bahwa ini kematiannya, saudara, manusia lama kita sudah mati, disalib, dosa-dosa kita dikubur, saudaraku. 3 hari dia bangkit, saudara. Kita hidup dalam kebangkitannya. 4 kali dia naik ke surga, diberi Roh Kudus tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Satunya dengan tujuan apa? Anda dan saya untuk menjalankan kehidupan Yesus Kristus ketika kita ada di dunia ini. Supaya apa? Supaya orang melihat dan percaya bahwa Anda dan saya, kita adalah anak Allah yang diutus oleh Allah untuk menatakan kerajaan surga. Kerajaan Allah di muka bumi ini melewati kehidupan Anda dan saya. Dimanapun Tuhan tempatkan Anda. Di rumah, di kantor, di pergaulan kita, orang melihat bahwa Anda dan saya orang-orang yang menghidupkan kerajaan Allah lewat kehidupan kita, saudara. Ya. Ayatnya, saudara, saya ambil di Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Kemarin kita di Kerset kita sharing ini, saudara. Ada? Galatia 2 19 sampai 20. Tetapi saya sudah mati terhadap hukum agama, hukum Taurat, di mana oleh hukum itu sendiri, supaya saya dapat hidup oleh Allah, saya sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam saya. Hidup ini yang saya jalani sekarang ini adalah hidup oleh iman dari anak Allah yang mengasihi saya dan yang telah mati, mengorbankan dirinya untuk saya. Ini versi apa ini? Ya. Jadi ayat ini menyatakan, saudaraku, bahwa Yesus datang, saudaraku, dia bukan hanya sebagai penolong. Dia juga bukan, saudara, mengambil sebagian hidup Anda dan saya. Ingat, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup aku di dalam aku. Hidup yang ku jalani hari ini di dalam daging, atau hidup oleh dari iman daripada anak Allah. Jadi dia mau ambil seluruh kehidupan Anda dan saya, saudara. Jadi ada 2 versi orang percaya kekristenan. Yang pertama, orang Kristen dia percaya bahwa Kristus itu ada di dalam diri dia. Ya, aku, saudara. Dan yang kedua, orang percaya, orang Kristen yang percaya bahwa Kristus tinggal di dalam kehidupannya. Untuk apa?
kita menjalankan kehidupannya. Amin. Ini beda, saudara. Menjalankan kehidupannya melalui kita. Mulai kamu, saudara. Betul? Banyak kita orang percaya hanya berhenti di bagaimana Kristus ada di dalam saya. Tapi kita lupa. Segala sesuatu yang Allah sediakan, yang ada miliki, bukan untuk kita, saudara. Kita mulai menjalankan kehidupannya di muka bumi ini. Di mana Tuhan tempatkan Anda dan saya. Untuk itu diberi karunia-karunia roh kepada Anda dan saya. Untuk Anda mampu melakukannya, saudara. Amin. Anda baca Alkitab dan semuanya tertera di Alkitab, saudara. Nah, saudara, kematian dia, saudaraku, Yesus membawa kita dari dunia ke surga. Tapi kehidupannya, kebangkitannya, dia membawa surga ke dunia ini dan masuk tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Enggak ada satupun kepercayaan yang berani untuk menyatakan seperti ini. Dan tidak ada satu iman pikiran kita secara manusia dapat menyelamin semua ini, saudaraku. Kecuali hanya satu. Iman dari anak Allah. Dia akan berbicara. Dia akan menjabarkan dalam kehidupan Anda dan saya. Hari lepas hari. Day by day. Betul nggak Pak Bagus? Hari lepas hari. Bahasa Inggris, saudara. Jangan AI juga, Pak. Bahasa Inggris juga masih dilatih, Pak. Saya tanya-tanya, hey, Abah Ibrahim, pengenalan akan itu Allah itu sangat-sangat penting. Bahasa Inggris apa? Very, very important. Bukan important, saudaraku. Kalau important itu lagi nggak punya keturunan. Betul nggak, saudara? Very, ya, saya jangan ketawa lo. Lu lebih parah dari gua lo. Nggak masih bisa very, very little I can English lo. Betul nggak, saudara? Ya, kita sangat luar biasa. Ya, dia membawa surga datang ke dunia ini, tinggal. Saya mulai renungkan di surga itu apa, saudara? Ada sakit penyakit nggak? Oh, nggak ada. Ya, ada kesusahan penderitaan? Nggak ada. Nah, dia bawa segalanya tinggal dalam kehidupan saya. Saya pikir, siapa saya, saudara? Paulus berkata seperti itu. Christ in you, di dalam kamu, saudara. Lu bayangin, saudaraku. Allah yang perkasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Pokoknya nggak tahu lah, yang dia lebih menetap tinggal dalam kehidupan Anda dan saya. Siapa Anda? Siapa kita, saudara? Wow. Makanya Anda jangan mulai melihat siapa diri kita. Kita banyak sekali kekurangan, saudara. Tapi kita mulai melihat Bapa. Dia melihat kita, bukan melihat daging kita, tapi dia lihat roh kita, anaknya di dalam kita, saudara. Makanya apapun yang Anda lakukan hari ini, baik dan tidak baik, itu enggak mempengaruhi lagi daripada roh Anda hari ini. Kenapa? Karena Anda telah dimataikan. Kita menjadi kepemilikan daripada dia. Dia beri Roh Kudus kepada Anda sebagai jaminan atas apa yang telah dia sediakan lewat kasih karunia-Nya yang Anda terima melalui iman. Amin. Anda baca Alkitab hari ini, saudaraku. Kasihnya enggak bertambah. Anda enggak baca Alkitab, kasihnya juga enggak berkurang, saudara. Kenapa? Dia mengasihi Anda kasih yang kekal, kasih yang agape. Masalahnya kalau Anda nggak baca Alkitab, Anda tidak tahu bahwa dia mengasihi Anda. Kasih kita yang turun, naik. Makanya Anda mesti baca Alkitab. Supaya Anda tahu. Di Alkitab itu ada Yesus, ada Bapa, dan Anda dan saya tertera di Alkitab itu. Ketika kita baca Alkitab, saudaraku, kita cermin rohani. Kita mesti percaya, saudara. Coba, orang bilang begini, Pak Yankong, rambut kamu acak-acakan. Bagaimana saya bisa lihat rambut saya? Amin. Satu-satunya cermin rohani. Saya ambil cermin, saya lihat. Benar juga ya. Rambut saya miring ke sini kan, saudara. Ya, kesempatan saya rapi-rapi dikit, saudara. Pak Yunus jangan ketawa-ketawa lo.
Sesama biskota jangan mendahului loh. Ya. Saya lihat cermin, wah benar. Kemudian saya ambil sisir, saya sisir. Nah, begitu juga dengan Anda, saudara. Ketika Anda berbaca Alkitab, Alkitab berkata bahwa Anda adalah anak-anak Allah. Wah, kita mulai mencerminkan kehidupan kita. Kita bangsawan surgawi. Kita nggak mungkin hidup kita seperti gembel. Betul? Dengan tindakan Anda. Mulai menghormati orang lain. Mulai mengasihi orang lain. Mulai kita tindakan-tindakan seperti bangsawan surgawi. Nggak mungkin kita seperti gembel. Amin. Itu cermin rohani. Anda sudah dilayakan. Anda sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Anda bertindak benar. Kita berlakuan kudus sudah di hadapan Tuhan. Tapi bukan dengan kekuatan Anda. Tetapi ada kuasa ilahi, kodrat ilahi yang di dalam diri Anda. Yang memampukan Anda untuk melakukannya. Maka saya katakan orang percaya, kalau kita mengalami transformasi dalam pikiran kita, kita nggak sadar. Perubahan itu akan terjadi dari dalam mereka keluar. Dan orang bisa menikmati, bisa merasakannya. Terutama dalam keluarga Anda. Nah, mulai cek saudara. Betul? Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Saya juga tanya Brian, saudara. Kalau KJV-nya bahasa Inggris ini seperti apa? Nah, kata bahasa Inggris seperti ini. Dan kamu telah dibangkitkan, dijadikan hidup, yang dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Amin. Ayat ini tidak berkata kamu akan dibangkitkan, dijadikan hidup ketika kamu percaya. Atau kamu meminta, atau kamu mencari. Tidak. Kenapa? Karena Allah telah menyelesaikan semuanya, saudaraku. Itu udah masa lalu. Dan sekarang Dia sudah berikan kepada Anda. Dan Anda sudah terima bahwa Anda saat ini dihidupkan dan dibangkitkan oleh kuasa kebangkitannya. Ada amin? Saya katakan ke mereka, mungkin di dalam kehidupan Anda dan saya hari ini, kita belum memanifestasikan kehidupan Kristus. Tapi firman berkata bahwa roh Anda hidup sampai kapanpun, saudara. Untuk itu Roma 8:1, tidak ada penghakiman bagi orang yang percaya. Dan hari ini, kalau kita mati, saudaraku, kita punya roh langsung bersama dengan Bapa di surga, saudara. Wow, kalau Anda mengerti hari ini, saudara. Mungkin secara fisik, saudaraku, kita masih sakit, saudara. Mungkin hari ini kita lagi bergumul dengan depresi, saudara. Ketakutan dan kekhawatiran, saudara. Tapi saya mau katakan, roh Anda yang lahir baru hari ini, saudaraku, akan hidup sama seperti Kristus hidup. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan saat ini ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Anda bukan mau dijadikan hidup, tapi Anda dan saya sudah dijadikan hidup. Dengan iman, kita mengambil, kita menerima apa yang kehidupan di dalam roh, biar itu termanifestasi dalam jiwa dan tubuh kita. Ngerti saudara? Gampang kan saudara? Dan hari ini kita berjuang, saudaraku, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Banyak hari ini orang dengar-dengar supaya dia berkati, saudaraku. Dia berdoa supaya Tuhan berkati. Hubungan kita dengan Tuhan bukan suatu transaksi, saudaraku. Kalau kita mengerti hal ini. Tapi bagaimana Anda bisa kita berjuang, saudaraku. Apa yang sudah menjadi bagian milik kita, saudaraku. Itu termanifestasi dalam jiwa dan tubuh kita. Wow.
Dari Anda dan kita berjuang untuk merebut kemenangan. Tapi bagaimana Anda mempertahankan kemenangan ini dan hidup dalam kemenangan yang sudah dimenangkan Tuhan Yesus di kayu salib, saudara. Wow, saudara. Ini yang mengubah paradigma saya, saudara. Amin. Jadi apapun yang Anda lakukan hari ini, saudara, Anda sudah menerima. Kenapa? Karena kekristenan bukan suatu transaksi di hadapan Tuhan. Kekristenan asal relasi kita dengan Bapa dengan anak, saudara. Anda masih robah pikiran kita, konsep kita, saudara. Ada seorang ibu datang kepada saya. Pak Agong, saya itu biasa doa setengah jam. Karena saya buru-buru, 5 menit. Tahu nggak Pak Agong? Saya goreng minyak, goreng ikan, itu minyaknya cepet tangan saya. Saya katakan, Bu, Tuhan tidak begitu jahat. Ibu aja kurang hati-hati. Kalau goreng minyak jangan ada air. Betul nggak saudaraku? Kalau ada air, ambil panci, tutup. Amin. Jadi kita berdoa itu bukan suatu transaksi. Tapi bagaimana relasi kita dengan dia. Dia Bapak, kita anak, saudaraku. Amin. Coba bayangin. Anak saya di rumah. Kalau mau minum. Pak, minta minum ya. Ma, minta minum ya. Minta makannya. Gua getok lu. Tapi anak tetangga datang ke rumah saya. Kalau ngambil sendiri dia kurang ajar, saudaraku. Betul? Kenapa? Karena apa yang Bapak miliki, anak miliki, saudara. Kalau seorang hamba, pembantu, dia masih permisi, saudara. Kalau enggak, dia nyolong, saudara. Makanya sudah dikasih, tapi dia ambil sesuatu di kulkas. Itu enggak benar. Dia masih permisi sama kita. Itu hubungan Bapak dengan anak, saudara. Ada amin? Jadi saudara, kita diselamatkan dan ditebus oleh kematiannya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di dunia ini pun. Kita diselamatkan oleh kehidupannya. Dengan kata lain, hanya kehidupannya yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Roma 5 ayat 10. Yang perjanjian baru ada. Sebab jika kita ketika masih bersatu diperdamai dengan Allah, oleh kematiannya anaknya, lebih-lebih kita sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya, saudara. Saya di sini, saudaraku, ada dua pemahamannya, itu agama dan kekristenan, saudaraku. Kalau kita lihat ayat ini dan apa yang telah sampaikan kepada Anda dan saya. Ya, yang pertama, saudaraku, agama, saudara. Ini sering kita lakukan sebagai orang percaya. Agama adalah upaya manusia insani menjalankan kehidupan Kristus yang ilahi, saudara. Nah, manusia insani kita mengerjakan kehidupan Allah yang ilahi, saudara. Saudara. Bagaimana kita diajarkan kita untuk berbuat baik? Bagaimana kita diajarkan kita untuk apa? Untuk hidup kudus, hidup di dalam kebenaran, saudara. Saya kemarin telepon teman saya, dia belum agama Kristen. Dibilang, Kong, semua agama sama. Yang penting kita. Saya juga sama seperti ini. Kita hidup kita nggak pernah curangin orang. Kita berbuat baik. Saya tanya dia, seberapa baiknya kamu bisa berkenan di hadapan Tuhan? Seberapa baiknya kamu bisa masuk surga? Kenapa, saudara? Karena Yesaya berkata, perbuatan baik kita, saudara, seperti kain kotor yang najis di hadapan Tuhan. Wow. Saya baru dibukakan hari ini. Dulu saya pikir, ya udahlah kalau udah mati, mau kemanain apa? Yang penting saya tidak melakukan kejahatan. Padahal Roma 7 Anda baca. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang paling jahat. Kalau nggak ada Tuhan. Amin, saudaraku.
Jadi kekristenan, saudara, Allah yang ilahi mengerjakan kehidupan insani Anda dan saya. Kalau Anda dan saya kita bisa berbuat baik hari ini, saudara, karena kebaikan itu sudah kita terima ada di dalam kita, saudara. Hari ini kita bisa hidup kudus, kita bisa hidup benar, karena Allah yang membagi roh yang orang mati tinggal dalam kehidupan Anda, yang memampukan Anda untuk hidup kudus, hidup dalam kebenaran, saudara. Betul nggak, saudara? Anda menerima, baru kita bisa untuk melakukannya, saudara. Kalau hari ini Anda diberkati secara finansial, Anda bisa untuk memberi, saudara. Nggak ada dalam Alkitab ancam-ancaman. Kalau kami kasih 1 juta, kamu ada 10 juta. Kalau kamu dapat 10 juta, kasih 10 juta, kamu ada 100 juta. Saudara. Nggak ada. Itu adalah investasi bodong. Investasi bodong. Amin. Anda orang-orang yang sudah berkati Tuhan. Amin. Maka ketika kita hadir di sini, nggak pernah kita bilang, Tuhan, layakkan aku. Hadirlah di tempat ini. Layakkan aku. Roh-Mu mengurapi kami. Jangan tinggalkan kami, Tuhan. Seperti doa Daud. Amin. Tuhan bingung. Aku kan berkata bahwa sekali-sekali aku tidak pernah membiarkan engkau. Sekali-sekali aku tidak pernah meninggalkan engkau. 24 jam. Nggak ada istri suami bisa menemani Anda 24 jam, saudaraku. Tapi roh Allah di dalam diri Anda menemani. Sampai dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. 24 jam, saudara. Wow. Sangat-sangat luar biasa, saudara. Amin. Dan hari ini masih banyak gereja yang melakukan agamawi dengan aturan-aturan seperti bangsa Yahudi. Makanya Yesus berkata, mari datang kepadaku yang tidak seberat berat. Aku akan memberi kelegaan. Pikulah kau yang pasang. Karena kuku begitu ringan. Tuhan tahu. Ketika manusia insani ada, Anda melakukan kehidupan Allah yang ilahi. Anda akan tertekan. Anda akan stres. Anda akan mengalami kekalahan dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau nggak percaya, aku sudah coba lakukan dulu, saudara. Amin. Dan kalau kita menyadari bahwa Allah yang ahli mengerjakan kehidupan insani di dalam kita, kita relate dan kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan tanpa penuduhan daripada kuasa kegelapan. Kalau Anda goreng minyaknya kita, saya kurang berhati-hati. Amin. Terus saudara, dikit lagi saudara ya. Jadi gaya hidup orang percaya yaitu relasi kita dengan Tuhan. Bukan aturan agamawi, saudara. Ya. Yang terakhir, Satu Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia atau Yesus, ia wajib hidup seperti Kristus hidup. Ini bukan saya ngomong, saudara. Ini bukan kalimat himbauan, tapi ini kalimat perintah. Tuhan tidak pernah memerintah Anda yang tidak sanggup Anda lakukan. Amin. Coba si Julian, anaknya masih kecil sudah. Ambil barang 20 kilo nih, angkat nih. Enggak mungkin bapak suruh. Enggak mungkin dia suruh anaknya angkat yang berat. Sudah. Paling juga bawain ciki sudah. Sampai tadi ciki lari-lari sudah. Sambil roti lari-lari ciki. Betul nggak saudara? Kalau bapak menyuruh Anda, berarti dia telah memberi kemampuan, kekuatan kepada Anda untuk kita melakukannya, saudara. Amin. Saya katakan, saudara, Bapa tidak pernah membawa Anda suatu badai tanpa dia mengaruniakan kekuatan kemampuan kepada Anda
untuk Anda menghadapinya. Betul? Coba Anda review ke belakang hari-hari ini yang kita keluarga dari keluarga. Review ke belakang. Sampai hari ini kita berdiri di tempat ini, kita berkumpul di tempat ini. Wow. Bukankah semuanya kena anugerah Dia? Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, Saudara. Betul? Di tengah pergumulan yang kita tidak mampu lakukan. Dia bilang seperti ini. Ketika engkau menghadapi situasi dan kondisi yang tidak dapat kau hadapi dengan kemampuanmu, maka anugerahku, kuasaku optimal bekerja atas engkau. Amin. Hari ini kita bisa, thank you Lord, engkau baik. Semuanya kena kekuatan, kasih karunia daripada engkau yang memampukan aku menjalankan baik-baik hidup saya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah berkat. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Anugerahnya selalu ada dan menopang hidupku. Betul? Karena Dia imam besar yang bukan tidak tahu kelemahan-kelemahan Anda, saudaraku. Dia pernah menjadi manusia seperti Anda dan saya. Kelemahan di sini bukan berbicara mengenal fisik. Kelemahan kita sebagai manusia, kita taruh di area kemampuan daripada Tuhan. Sehingga Dia bisa menolong Anda dan saya dengan anugerahnya. Wow. Itulah, enggak ada Tuhan yang seperti Dia. Yang dulu saya layani, saudaraku. Ya, kalau mau sembahyang kasih segala sesuatu. Supaya saya diberkati, lakukan sesuatu. Tapi tidak, saudaraku. Yesus tidak peduli hal yang seperti itu. Dia cuma ingin, Dia mau Anda anak-anaknya mengerti dan menyadari bahwa kita sangat dikasihi. Very, very in love. Betul gak ini? Jangan tanya Im lah, nggak tahu. Betul nggak? Very, very in love atau as love, Pak? In love. Ya, bahasa in love. In love, cinta dalam diri kita. Dia hanya mau tahu, saudara. Mungkin hari ini kita datang berbagai argumen kita, Tuhan, aku mau melayani Kau kalau aku dipulihkan. Aku mau melakukan ini, itu. Dia nggak peduli. Dia hanya tahu, hei kamu, aku mengasihi kau, aku mencintai kau. Hanya itu Dia. Itulah Bapa yang good, very, very good. Saudara. Ini Bapa yang jahat selalu memberi yang terbaik buat anak-anak saya. Bapa di surga, Bapa segala roh, Dia akan memberi begini, saudaraku. Dua, lebih baik. Ada Bapa yang baik mau lihat anaknya menderita, anaknya punya masalah. Saya yakin gak ada. Kalau ada, itu Bapak yang buruk sudah. Kemarin lagi live TikTok, orang dari Bangka, saudaraku. Dia cuci darah, mungkin ada yang dengar, seminggu 2 kali, saudara. Dia ditinggali anaknya, kemudian dijual kelapa sawitnya, 530 juta, 400 juta, orang bayar konter, transfer ke rekening anaknya, saudaraku. Ya, anaknya nggak mau kembaliin uang papanya, saudara. Nggak mau. Kemudian orangnya bayar 330 juta lagi, anaknya ambil, anaknya juga nggak bayar kepada papanya. Ya, waktu saya telepon, teman saya telepon di Bangka, saya bilang, kok ada anak seperti itu? Dia bilang, kita melihat latar belakangnya. Itu papanya, dibilang, saudaraku, punya istri muda. Harta semuanya dihabisin buat istri muda. Anak-anaknya waktu kerja, waktu itu melayani, pekerjaannya ada bantu papanya. Karena kesel segala sesuatu, akhirnya apa? Dia enggak mau untuk membantu orang tuanya. Amin. Memang sebetulnya enggak boleh. Tetapi seorang bapak, inilah saudara kekasih. Kenapa iblis rusak figur seorang bapak? Ini bukan suatu kebetulan, saudara. Dan hari-hari ini kita lihat banyak gereja Tuhan, figur seorang ayah, bapak yang dirusak oleh kuasa kegelapan. Kenapa? Tidak kebetulan bahwa Bapa di surga kita panggil seorang bapak.
Bagaimana seorang anak kalau tidak mengalami kasih bapaknya, ketika dia gereja berkata, Bapak mengasihi engkau. Hah? Di rumah saya ada satu bapak yang beda. Bapak yang begitu galak, bapak yang begitu beginias, dikit-dikit pukul mama, tendang saya. Saya tidak percaya dengan bapak. Amin. Iblis tahu ini sangat problem. Makanya figur seorang ayah, bapak dirusak, saudara. Anda dengar hari ini, saudara. Makanya kita sebagai bapak, sebagai ayah, kita berdiri di hadapan Tuhan. Sebagai imam dan raja dan nabi atas keluarga Anda dan saya. Dan saya yakin dan percaya, anak cucu Anda dan saya tidak akan pernah meminta roti. Akan perkasa dan menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Amin. Kita mau menyalahkan siapa hari ini? Anak-anaknya benci kepada papanya. Karena papanya merusak figur seorang ayah. Tapi saya keluarga belum di dalam Tuhan. Kalau mereka di dalam Tuhan, mereka pasti akan dipulihkan, saudara. Ada amin? Jadi saudaraku, Anda dan saya hari ini, kita hidup bukan bersama dengan dia. Bukan menurut dia, saudara. Tapi di dalam dia. Ini lebih spesifik lagi, di dalam dia. Jadi kehidupan Anda yang jalan hari ini, saudaraku, itu Anda jangan sombong, bukan karena kekuatan kemampuan Anda. Tapi dia yang menghidupkan kehidupan Anda dan saya. Amin. Wow. Kalau Anda mengerti. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Dikit lagi, saudaraku ya. Dikit lagi. Aneh, saudaraku. Zaman saya dulu pelayanan, saudaraku. Kalau hamba Tuhan, dia khotbahnya sebentar, wah marah kita. Itu mata duitan itu. Apalagi bicara dari luar. Aduh, dasar lu muka setoran tuh. Tapi hari ini, saudaraku, kalau hamba Tuhan bicara khotbah lama, nggak tahu diri tuh. Saya udah ada janji mau makan di mana-mana tuh. Pak khotbahnya lama aman. Betul nggak, saudara? Ini terbalik. Dulu ada teribadah itu 2 jam, 2 jam setengah. Sekarang ibadah 1 jam, saudara. Lama-lama 45 menit, saudara. Betul nggak? Kenapa? Hari 8 kali, sekarang nanti 16 kali. Dan lama-lama, saudara, tahun 2045, itu tahun emas tuh, saudara. Kita datang ke gereja, pagi, selamat pagi Tuhan Yesus. Udah, scan, pulang. Kenapa? Nggak ada pergumulan lagi 2045. Tahun emas katanya, saudara. Selamat siang Tuhan Yesus. Ya udah, kasih scan pulang, saudara. Betul nggak? No, kalau lu masih hidup dulu, iya bener ngomong. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang tadi juga dikatakan oleh penjaga-penjagamu. Seperti yang kita hidup, kita bergerak. Aduh, saudaraku, susah kita menjelasin. Ini saya jelasin ayat, saudara. Dan Anda, iman Yesus ada di mana? Ada di firman. Dia akan tuntun Anda dalam hidup seperti dia kehendaki. Ya, jangan emosional. Pengendalian diri. Itu nanti ada baca manusia baru, ada butir bacaan manusia baru. Ya, ini saya global kali besar yang menyatakan bahwa Anda itu mampu untuk melakukannya loh. Dikasih aturan-aturan apa mau, amin. Bagaimana Anda saling mengasihi sekarang itu ada. Ya, iman Yesus ada di mana? Di Alkitab, saudara. Makanya biar Alkitab ini yang menghidupkan kehidupan Anda dan saya. Ya, nggak peduli orang ngomong apa. Kita bilang saya ada orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, dan terakhir ini betul-betul terakhir, saudara. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi Anda, Yesus menyatu. Enggak bisa dipisahkan, dia ada dalam kehidupan Anda dan saya. Coba Anda mulai renungkan firman siang ini, saudara. Anda mulai renungkan. Untuk itu Paulus berdoa, saudara. Bukan untuk meminta sesuatu. Tuhan berkatilah gerejaku. Tuhan lindungilah mereka, Tuhan. Tidak.
Dia berdoa supaya mata hati kita menjadi terang. Sehingga Anda bisa melihat apa yang Anda miliki di dalam dia, saudara. Wow. Untuk dia berapa? Curahkan roh hikmat perwayuanmu agar gerejaku bisa mengenal Engkau secara benar. Untuk itu mengenal Allah secara benar ini very very important. Kok ketawa tadi? Emang salah ya? Bener kan? Iya. Sedikit-dikit nggak apa-apa lah, tanpa buyaukin, nggak salah dikit-dikit. Karena lidah saya lidah orang pantas, saudara. Benar? Betul? Mari, saudara. Kita di tempat ini ada perusahaan doa, ada carousel, ada PA. Amin. Untuk apa, saudaraku? Untuk mengisi waktu, memindah gereja ke rumah? Enggak. Supaya Anda mengenal siapa Anda. Sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan penuh kepastian. Kenapa? Di luar sana nggak punya kepastian. Hanya di dalam Yesus ada kepastian. Amin. Ya kita bangkit berdiri, saudara.